Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini adalah tentang sholat jamak, ya. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami ketentuan sholat jamak takdim dan dapat memahami ketentuan sholat jamak takhir. Nah, adapun pengertian dari sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Nah, ini sholat jamak. Nah, sholat jamak itu ada dua macam, yaitu sholat jamak takdim dan jamak takhir. Pengertian sholat jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu yang pertama. Nah, takdim itu ya. Kemudian contoh dari sholat jamak takdim adalah sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Nah, ini ya, pada waktu yang pertama. Nah, zuhur dan asar itu waktu yang pertama adalah zuhur. Contoh yang kedua, sholat maghrib dan sholat isya dikerjakannya pada waktu maghrib. Kita lihat maghrib dan isya, waktu yang pertama adalah maghrib. Itu ya, contoh dari sholat jamak takdim. Yang kedua, pengertian sholat jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu yang kedua. Nah, contohnya sholat jamak takhir adalah sholat zuhur dan asar dikerjakannya pada waktu asar. Contoh yang kedua, sholat maghrib dan isya dikerjakannya pada waktu isya. Itu contohnya ya. Adapun dalilnya ya anak-anak. Adapun dalilnya di sini ya, kita mengerjakan sholat itu harus berdasarkan dalil sumber hukumnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, dalil yang membolehkan sholat jamak karena hal kedekatan adalah sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat zuhur dan asar dan maghrib dengan isya di Madinah. Padahal tidak ada rasa takut, tidak pula ada hujan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, berdasarkan inilah kita bisa melakukan sholat jamak takdim dan jamak takhir. Nah, yang kedua, hadis yang kedua adalah ini ya. Abu Az-Zubair bertanya kepada Sa'id bin Zubair tentang mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian. Kata Sa'id, hal itu sudah kutanyakan kepada Ibnu Abbas. Jawaban Ibnu Abbas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin tidak menyusahkan umatnya ya, ingin tidak menyusahkan umatnya. Jadi itu ya. Nah, adapun lanjut sayang ke pembahasan selanjutnya. Lanjut ke sini. Nah, ini ya. Adapun sebab-sebab dibolehkannya sholat jamak ya, diantaranya ya, nah, nggak sembarangan kita menjamak sholat, digabung dua sholat. Seharusnya sholat itu sendiri-sendiri, zuhur sendiri, asar sendiri. Nah, ini adapun dibolehkannya menjamak sholat, menggabung dua sholat itu diantaranya satu, dalam perjalanan. Nah, seseorang dalam perjalanan ini dia memperkirakan bahwa ia dalam perjalanan saat waktu tiba. Nah, pada waktu tiba nanti di rumah sudah masuk waktu isya. Nah, dia harus menjamak maghribnya di rumah. Nah, nanti dan jamak maghribnya di rumah kalau sudah sampai, itu boleh dalam perjalanan. Ya. Nah, ini dalam perjalanan. Yang kedua, bila sedang sakit. Nah, sedang sakit, buang-buang air misalnya pada waktu maghrib, buang-buang air terus. Kemudian pas masuk waktu isya sudah sembuh, maghribnya tidak dikerjakan. Nah, digabunglah maghrib dengan isya, dikerjakannya pada waktu isya. Itu dibolehkan kalau dia dalam keadaan sakit. Nah, kemudian yang ketiga, dalam kondisi tubuh tidak tersedia dan ada hal yang mendesak. Contohnya ini bisa disebutkan, misalnya seseorang mau pilot mau melakukan perjalanan di malam hari ya. Jadi dia tidur pada waktu asar. Nah, dia ingin bangun nanti isya. Nah, dia tidur waktu asar, tentunya sudah sholat asar kan. Kemudian dia bangun jam 9 lah ya, karena take outnya jam 10. Nah, kemudian dia bangun jam 7, setengah 8 dia bangun. Tentunya maghribnya tidak dikerjakan. Nah, dia maghrib dengan isya, dia bangun lalu mengerjakan maghrib dan isya sebelum berangkat take off ya. Nah, kemudian itu seorang pilot ya. Nah, ini hujan lebat.
Hujan lebat, ini imam melakukan sholat berjamaah dengan makmum di masjid maghrib. Nah, setelah maghrib turun hujan deras. Nah, diberikan contoh begitu ya. Hujan deras menyebabkan sampai beduk isya. Nah, disitulah imam harus mengkondisikan boleh menjama sholat isyanya dengan maghrib bersama makmum. Ya. Di sini disebutkan ya ini, hujan terjadi di waktu maghrib dan dikhawatirkan tidak akan berubah hingga isya, sehingga menyulitkan jamaah. Jika harus kembali ke masjid maka imam boleh menjama sholat. Nah, disebutkan itu nih ya. Sampai sini dulu. Nah, adapun niatnya, nih niatnya ya. Niat sholat jamaah, usolli fardu asar rokataini majmu'an bizuhri jamak takhir qasar. Nah, ini boleh dijamak takhir dan qasar. Adaan makmuman boleh. Nah, makmuman yang imaman lillahi ta'ala. Nah, ini yang kemudian sholat yang selanjutnya, contoh niat selanjutnya, usolli fardu juhri rokataini majmu'an ila asri jama takhir qasar. Nah ya, sudah dijamak di qasar pula ya, diringkas jadi dua. Adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Ini yang jamak qasar ya. Kemudian yang jamak takdim, contoh niatnya adalah usolli fardu juhri arba'ah rokaatin. Nah, ini tidak dikosor ya, yang ini tidak dikosor, tetap 4 arba'ah rokaatin jamaah takdiman ma'al asri makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, yang kedua contohnya usolli fardu asr. Nah, yang tadi yang di atas fardu juhri, yang bawah usolli fardu asri arba'ah rokaatin ya, 4 rokaat jamaah takdiman, jamaah takdim ma'a juhri, bersama juhri, juhur, makmuman, imaman lillahi ta'ala. Sampai di sini penjelasan saya. Semoga bisa dimengerti. Jadi pembahasan jama, sholat jama. Jama itu ada dua ya, jama takdim dengan jama takhir. Kalau jama takdim kesimpulannya menggabung dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu yang pertama, itu jama takdim. Kalau jama takhir adalah menggabung dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu yang kedua. Contohnya kalau jama takdim, zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Nah, kalau jama takhir, zuhur dan asar dikerjakannya pada waktu asar. Cukup mengerti? Semoga bisa dimengerti. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.